KKN akhirnya gala premier malam hari ini. Yes, akhirnya setelah 2 tahun kami siap merilis KKN di Desa Penari di tanggal 30 April. Ya, tapi juga ada sneak preview 28 April ini, dan kami akhirnya setelah berapa PHP terus, netizen udah komplain terus, nggak mau nonton, akhirnya positif, mereka juga itu namanya benci tapi cinta ya. Dan saya bersyukur hari ini gala primernya dan kita mau rilis minggu depan. Ya, ini tanda-tanda yang positif dan timingnya juga sangat bagus ya. Hari Lebaran ya, tepat momentum liburannya panjang. Ya, mudah-mudahan semua ada hikmahnya setelah 2 tahun mundur dan akhirnya tayang. Kalau perbedaan signifikannya apa tuh? Yang uncut, versi uncut dan yang non uncut? Oke. Selain durasi tentunya. Iya, pasti. Durasinya beda sekitar 8 menit. Uncut dan cut bedanya ini. Jadi netizen fans KKN di Desa Penari yang dari Twitternya, fans Twitter, fans YouTube, fans buku, mereka komen adegan tapak tilas khususnya ya dan lain-lain itu jangan dibuang. Biasa kan film nggak berani expose adegan itu. Jadi kami di sini mikir kalau kami taruh adegan yang khususnya yang di tapak tilas itu harus 17 tahun ke atas. Nanti gimana penonton yang umur 13 atau kadang 10-11 tahun yang berani nonton juga dengan bimbingan orang tua, mereka mau nontonnya nggak ada pilihan. Dan itu jadi berat. Jadi kami mempunyai strategi. Saya berpikir gimana nih bikin 2 versi ya. Di sana kita ngomong sama LSF, Badan Sensor Film, dan mereka pertama bilang kami tidak pernah lakukan 2 film serentak, kalau mau uncut-nya nanti. Saya bilang nggak bisa Pak, kalau kita masukin cut version fans kecewa. Jadi strateginya 2-2 supaya ada pilihan. Jadi ini menarik sekali. Ada beberapa bioskop yang mau tayangkan 2 versi, ada bioskop yang milih 1 versi. Nah ini jadi pilihan bioskop, kan tiap daerah punya market dan tahu maunya apa. Jadi itu strategi kami, itu pemikiran kami. Jadi itu extra cost dari MD. Tapi saya pikir udahlah waktunya, saya pengen cukup bikin fansnya happy dan masyarakat yang sisa penonton yang ada kesempatan bisa nonton juga. Bedanya berapa menit sih Pak antara yang uncut dan yang cut? 8 menit, lumayan. Jadi orang nonton yang cut dulu mungkin penasaran yang uncut lebih cepat. Ini untuk pertama kalinya MD melakukan strategi untuk merilis 2 versi film di yang sama. Saya kira di Indonesia pertama kali ada yang rilis begitu serentak. Mungkin di dunia saya belum pernah lihat 2 versi dalam hari yang sama, momen yang sama. Biasanya kan extended version, director's cut. Ini rilisnya barengan pertama kali. Nah, dari Cisa sendiri gimana bisa melihat sekarang akhirnya mengadakan gala premier setelah 2 tahun lebih? Deg-degan sih, nggak sabar banget. Soalnya aku tuh ibarat kayak bukan sebagai pemain aja, tapi sebagai netizen nih yang nungguin KKN kapan sih tayang gitu. Akhirnya dikasih kesempatan tayang, bersyukur banget. Semoga ekspektasi para pembaca ya di awal pada tahun 2019 dulu itu bisa tersampaikan sih, mudah-mudahan, amin. Bisa dibilang kan ini film mistis ya, film horor. Nah katanya Kak Tisa sendiri punya pengalaman saat syuting, katanya sempat demam, sempat kecapean kali itu ya. mengalami gangguan-gangguan, apa benar? Kayaknya aku rasa di syuting film KKN di Desa Penari bukan cuma aku doang sih yang kena pengaruh si mistisnya, tapi ada Kak Dinda juga ya. Iya, jadi kayak hampir semua pemain gitu, karena terbawa nih vibes horornya ke dalam kehidupan aslinya gitu sama kita sebagai pemain gitu. Jadi memang kan setnya serem banget, terus kita juga sering syuting di waktu malam hari gitu, yang memang benar-benar menurut aku sih secara pribadi ya kayak kebawa di skenario-nya yang serem itu sih. Mungkin boleh pengalaman apa aja? Pengalaman Kak di sana. Mungkin dari Kak Tisa sama Kak Adida Thomas mungkin. Boleh di-sharing sedikit mungkin. Senang ya? Senang. Gimana? Iya, tapi benar sih kayaknya emang semua
talent di KKN di Desa Penari pasti merasakan hal mistis sama seperti Pak Prabu ya. Oh ya? Pak Prabu merasakan. Saya yang membawa mistisnya. Ya, waktu itu emang ada kejadian aku sempat ada blackout sedikit jatuh gitu, mungkin karena kecapean juga, tapi kita juga sedang syuting di area yang cukup berbahaya ya waktu itu, dan adegannya juga cukup seram. Zona jadi merah. zona merahnya daerah sana, jadi kayak emang kita udah diwanti-wanti untuk hati-hati ya, jaga sikap, jaga ini gitu. Pada hari itu aku juga memang physically lagi drop, jadi mungkin terjadilah seperti itu. Tidak jatuh pingsan, blackout sebentar. Sangat menjiwai karakter nih. Itu karena kecapean atau karena pengaruh aja itu? Katanya. Ya karena actingnya memang bagus aja, Mas. Tapi yang pertama kalinya mengalami mistis dari Kak Adinda sendiri apa seperti apa? Iya sih kayaknya ya pertama kali. Waktu itu juga sempat ada beberapa kali di lokasi kayak lampu jatuh, lampunya belantungan kayak goyang-goyang, tapi itu kayaknya masih normal ya kayaknya. Kalau dari Kak Tisa sendiri seperti apa mungkin mengalaminya apa? Kalau boleh di-share. Mengalaminya benar-benar justru bukan pada saat proses syutingnya sih, tapi ketika udah selesai syuting pas di hotel itu aku sempat mungkin ada kecapean juga, ngomong sendiri nggak jelas halu. Nigo kalau kata orang kata-kata orang sekitar. Ini jagoan. Satu bait dong. Satu Bang bait Pacar, dong. porsi komedinya kan minim tadi itu ya? Itu dari naskahnya atau emang bisnis itu? Daerah-daerah mistisnya kita syuting di daerah sekitar Jogja, dan syuting production days-nya lebih dari 40 hari, syuting days-nya sekitar 34 hari ya kurang lebih, dan banyak challenging yang challenge-nya cukup besar sampai setnya lengser lah, hujan waktu itu, tumbang banyak kan kita di hutan sewa lokasinya tuh kita bangun set di hutan, itu yang jadi challenging juga. Dan kita mau buru-buru kemarin syuting di musim hujan untuk merilis 20 Maret 2020. Kalau tahu gitu santai-santai aja. Ngapain? Itu saat pernah kejadian misi juga guys. Kamu sempat datang ke lokasi itu. Ya, Atau gimana? saya sempat ke lokasi juga lihat syuting, tapi sayangnya saya nggak lihat kejadian itu. Kalau Iya, itu Dinda selama, sendiri. selama 2 tahun cukup puas, atau ada revisi termasuk revisi yang cut itu, atau ada revisi terus dari soundnya, dari semuanya? Jadi menarik sekali itu. 2 tahun kan udah kami simpan aja. Kami itu film itu setelah kita delay, DCP-nya tidak ada hanya satu orang yang pegang. Segitu takutnya saya, segitu traumanya saya sampai nggak mau kita kasih liatin orang review dulu. Terus sebulan yang lalu kita nonton lagi dan ada rubah strategi, angkatnya gimana, re-edit lagi, baru kita mixing ulang, ada beberapa editing yang kita rubah. Bakalan bawa di festival Pak? Ya kalau memang layak, ya kita kan gini, saya festival kan nggak jadi target. Kalau Anda merasa kalau memang ini pantas ya why not.